Halo saudara, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Jenny Sihombing dalam perbincangan hangat di Sapa Sumut. Nah, saudara, di Sapa Sumut kali ini kita akan membahas tentang tempat PKL Medan yang menjadi wadah belajar bagi siswa maupun mahasiswa di Kota Medan. Sudah hadir bersama kita Bang Sugianto selaku founder dari Rumah PKL Medan. Langsung saja kita sapa. Halo Bang Sugianto, selamat pagi. Apa kabar Bang? Pagi Kak Jenny, alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya. Iya. Akhir-akhir ini selain menjadi founder, apa nih kesibukannya Bang? Kesibukan kita sehari-hari selain jadi ngurusin tempat PKL Medan, saya sebagai dosen praktisi. Oh, sebagai dosen juga ya? Iya. Oh ya Bang, ngomong-ngomong tentang tempat PKL Medan. Saya ini pertama kali dengar, oh tempat PKL Medan, berarti ini tempat PKL dong. Iya. Tapi kira-kira apa sih yang membedakan gitu tempat PKL Medan dengan instansi lain yang juga menyediakan wadah PKL seperti itu? Iya, tempat PKL Medan ini mungkin yang membedakan dengan instansi lain. Di tempat kita, anak magang itu di bulan pertama itu memang kita dampingin. Oh, didampingin. Kita dampingin skillnya mereka. Setelah itu di bulan berikutnya mereka langsung kita libatkan ke dalam proyek-proyek yang masuk di perusahaannya kita di rumah tempat PKL. Tempat PKL Medan ada ini nggak sih Bang, kayak khusus gitu, apa sih yang diajarkan di tempat PKL Medan gitu? Karena latar belakang saya, pendidikan saya di bidang teknologi informatika, jadi memang banyak skill-skill digital yang saya latih, yang saya delivery ke adik-adik di tempat magang. Baru kemudian mereka juga mendapatkan soft skill karakter menjadi wirausaha di era digital. Gitu. Berarti bukan hanya tempat belajar, tapi juga diajarkan bagaimana cara menjadi seorang wirausaha setelah keluar dari sini ya. Betul. Oke, Bang, tempat PKL Medan ini kan dibentuk pada tahun 2021 ya, dan itu masih zamannya COVID ya. Dan memang ini tuh diprakarsai dulunya karena adanya dampak COVID terhadap pendidikan. Nah, tapi ini kan udah selesai ya Bang COVID-nya gitu. Nah, dari Bang Sugianto sendiri, kenapa sih masih tetap menjalankan tempat PKL Medan? Atau adakah pemercik lainnya? Kenapa tempat PKL Medan ini tetap harus dibangun dan dikembangkan seperti itu? Iya, tentu yang pertama tempat PKL Medan ini terus saya jalankan wujud terima kasih kami ya kepada negara karena kami mendapat beasiswa untuk sekolah sampai sekolah gitu ya. Jadi itu salah satu wujud kontribusi kami. Baru kemudian saya prihatin melihat generasi-generasi kita yang sekarang ya, apalagi di era digital, skillnya anak-anak sekarang masih perlu ditingkatkan lagi ya. Pengalaman saya 5 tahun di Pulau Jawa, saya melihat bahwa ada ketimpangan kompetensi yang saya lihat. Nah, itulah yang akan saya berusaha untuk di Medan ini khususnya gitu ya, supaya adik-adik yang di sini itu memiliki skill yang siap bersaing secara nasional. Nah, itu yang pertama, yang kenapa ini harus ada ini di Kota Medan, dan ini belum ada. Mungkin di perusahaan-perusahaan lain hanya sebatas menerima 1 atau 2 membantu di perusahaan gitu ya. Apalagi kondisi COVID kemarin, bahkan sampai sekarang banyak industri-industri yang mempertimbangkan menerima anak magang karena mereka skillnya masih belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Tapi kalau di tempat PKL Medan mereka benar-benar diajarkan dari nol sampai pada akhirnya bisa berdiri sendiri ya Bang? Iya, betul. Gitu. Jadi kita latih tuh skillnya adik-adik yang prakerin di kantor, kemudian mereka kita seleksi lagi setelah kita latih, diseleksi, kemudian mereka kita libatkan ke dalam proyek-proyek, kita libatkan mengerjakan proyek yang masuk ke tempat PKL Medan, dan bahkan ada beberapa anak magang itu yang kita distribusikan ke mitranya tempat PKL Medan untuk membantu sebagai karyawan di perusahaan itu. Contohnya salah satunya di Medan Jersey. Ya, itu ngambil karyawan itu dari kita juga. Gitu. Jadi adik-adik magang yang di kantor kita udah punya skill, Bang tolong dong bisa nggak? Ada nggak ini? Pokoknya anak yang sudah dari tempat PKL Medan, insya Allah skillnya baik, nah mereka terima. Gitu. Nah, itu yang
akhirnya saya wah bagus juga ini ya, terus dikembangkan gitu. Oke. Oke, ini kan kalau dari 2021 ya didirikannya, berarti kalau dihitung ke sekarang itu udah 3 tahun ya Bang itu. Ini kan pasti ada ya banyak tantangan yang Abang rasakan, apalagi Abang selaku founder ya, mendirikannya pada masa-masa COVID gitu. Ada nggak sih tantangan yang paling gitu berat nih bagi Abang gitu? Terus kalau dari Abang sendiri gimana cara menyelesaikannya gitu? Kalau tantangan yang paling saya rasakan dari sisi karakter anak yang magang. Kenapa emang ya, karakter magang Bang? Anak-anak sekarang, anak-anak generasi Z ini ya kurang bisa diarahkan, kira-kira gitu ya. Artinya gini, mereka secara etika masih kurang ya, mungkin karena dalam artian selama ini di sekolah kurang mendapatkan, bukan kurang mendapatkan ya, COVID itu memang mempengaruhin ya, mempengaruhin perilaku ya, baik di dunia pendidikan, di dunia usaha itu pasti ada pengaruh. Nah itu mempengaruhin, jadi mereka lebih enak, lebih suka scrollin status, ngeliatin status, ngeliatin sosmed daripada mereka diarahkan untuk mengerjakan sesuatu. Nah ini yang jadi tantangan terbesar saya ya, makanya di kantor itu, di tempat PKL Medan itu, adik-adik itu karakternya memang saya rubah di awal mereka prakerin. Oh di awal udah di Iya, kita rubah, kita buat aturan. Contoh, anak-anak yang prakerin di perusahaan kita di jam aktif ya, itu tidak boleh lihat TikTok, tidak boleh, mohon maaf tuh nonton YouTube yang berbau pornografi, anime gitu ya, anime baru nggak boleh pada saat di jam kerja. Baru kemudian tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran ya. Gitu. Jadi yang ketahuan pacaran itu biasanya itu langsung saya nasehatin. Kalau nggak bisa itu biasanya langsung saya kembalikan ke sekolah. Oh bisa dikembalikan ke sekolah juga. Ya, jadi disiplin itu yang saya tanamkan dari awal. Ya. Banyak juga yang nggak tahan ya, 1-2 bulan nggak tahan, mereka mundur, tapi nggak bisa sebenarnya mereka mundur. Karena apa? Pihak sekolah atau pihak kampus tidak akan membantu mereka lagi untuk mencarikan tempat praktek kerja industri yang lain karena anaknya bermasalah, kira-kira gitu. Berarti ini lebih menerima orang-orang yang di bidang IT-nya sendiri ya Bang ya? Iya, yang di bidang sama IT. Berhubungan sama IT. Iya. Bang Sugianto sendiri selaku pegiat digital, kemudian juga tadi banyak anak magang yang diharapkan bisa berwirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Menurut Abang sendiri, seberapa besar sih pengaruh dari teknologi dan penggunaan digital saat ini terhadap dunia wirausaha atau bahkan pelaku UMKM? Iya. Penduduk Indonesia ini lebih dari 260 juta jiwa ya. Bahkan lebih dari 70% penduduk Indonesia ini sudah menggunakan internet. Oke, benar. Artinya apa? Ini merupakan potensi ya. Bagaimana kita bisa memberikan informasi ke banyak orang di luar sana, potensi produk-produk lokal yang ada di daerah kita. Ya, memanfaatkan teknologi sosial media, ya kan, kemudian platform digital yang lainnya. Nah ini sangat mudah, kira-kira gitu. Gitu ya. Terus kalau untuk rumah PKL Medan sendiri, seberapa besar sih pengaruh yang diberikan rumah PKL Medan dalam mencetak anak-anak muda yang akhirnya nanti mampu berwirausaha, akhirnya nanti mampu menjalankan hidupnya sendiri sebagai wirausaha dan yang tentunya melek digital ya Bang, seperti itu. Dari sekitar 250 orang alumni yang sudah tamat, prakerin di perusahaan kita selama 3 tahun ini banyak ya. Nah itu yang sudah tamat ya, yang sudah selesai ya. Karena yang daftar satu angkatan gitu, satu batch gitu itu 980-an lebih ya. Itu dalam orang. Satu tahun itu ada dibuka berapa batch Bang? Kita open selalu, tapi kita batasin
kuota karena tempatnya kan nggak cukup gitu ya. Tapi 900 itu 900 banyak Bang, ya. satu tahun. Ya, saat ini yang sedang prakerin di kantor kita itu ada dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Ya, dari Sipirok gitu ya, kemudian dari Aceh, dari Tanjung Pura, banyak dari daerah itu banyak yang ke kantornya kita. Saya melihat setelah mereka tamat ada satu anak yang menjadi inspirasi saya. Namanya Gita, ya, itu salah satu anak yang saat ini sudah berpenghasilan sekitar 2,5 juta tiap bulan, masih anak SMK kelas 3. Masih SMK ya. Dan sudah bisa menghasilkan uang ya dengan skill digital yang kita latih, karakter wirausaha yang kita latih selama dia magang. Sampai dia bisa beli laptop sendiri, ini kelas 3 SMK. Nah, itu yang menjadi pemicu ya. Daerah bisa. Maksudnya dia ini dari daerah bisa, apalagi anak-anak yang dari kota dengan fasilitas yang mudah, ya. Nah, itu pasti jauh akan lebih banyak yang bisa. Tidak menutup kemungkinan ya, seperti betul. Itu. Oke nih, Bang, saya mau nanya, kira-kira apakah rumah PKL ini berbayar ataukah gratis gitu? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita akan kembali setelah jeda berikut. Saudara, kembali lagi bersama saya Jenny Sihombing dalam Sapa Semut, dan kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya bisa melakukan PKL di rumah PKL Medan, tempat PKL Medan gitu. Langsung saja, nah Bang Sugianto, saya mau balik ke pembicaraan kita tadi. Kalau misal kita mau magang di tempat PKL Medan ini ya, itu apakah harus berbayar ataukah memang gratis seperti itu? Ya, jadi yang adik-adik ataupun mahasiswa yang ingin magang prakerin di tempat PKL Medan, ada 3 kriteria yang kita prioritaskan. Yang pertama itu disabilitas. Ya, disabilitas itu mereka sepenuhnya itu gratis dan diberi fasilitas oleh tempat PKL. Kemudian anak yatim piatu. Ya, anak yatim piatu itu semuanya kita fasilitasin dengan cuma-cuma. Kemudian yang ketiga yang punya hafalan minimal 1 juz. Dalam agama saya Islam itu minimal 1 juz 30 atau juz 29, itu semuanya mereka tidak berbayar. Tidak berbayar. Ya. Oh, berarti ada kriteria khusus ya, gitu. Kalau untuk yang misalnya ada mitra dari sekolah atau mungkin saya ingin magang mandiri gitu ke tempat PKL Medan, itu bagaimana alur pendaftarannya? Biasanya kalau alur pendaftaran, kalau misalnya sekolah ataupun kampus yang sudah bermitra sama kita, mereka mengirimkan nama ya. Nama siswa-siswa yang akan melakukan prakerin di perusahaannya kita bulan berapa sampai dengan berapa bulan ke depan gitu ya. Kemudian mereka mengisikan formulir secara digital. Nah, dari formulir itu juga saya sudah melakukan seleksi sebenarnya tanpa disadarin sama peserta didik. Itu ada seleksi. Seleksinya apa yang kami lakukan? Mohon maaf nih, karena posisinya masih siswa dan mahasiswa, tidak saya perkenankan merokok. Ya, ada pilihannya itu. Jadi ada boleh merokok atau tidak. Ya, mereka ada yang ada yang ngisi merokok, itu otomatis sudah nggak kita panggil. Nah, itu dia. Tapi begitu berarti etikanya benar-benar diperhatikan. Iya, itu yang pertama. Baru kemudian di situ juga ada komitmen bersedia tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh tempat PKL. Ada yang bilang tidak bersedia, ada yang bersedia. Nah, itu otomatis gitu ya. Jadi otomatis kita seleksi. Kemudian bersedia hadir tepat waktu setiap harinya apa tidak. Misalnya kita di kantor itu jam 8.30 sampai jam 16.30. Ya, kalau mereka bilang mengisinya tidak, itu otomatis tidak kita panggil atau tidak kita terbitkan surat pemanggilan mereka untuk praktek kerja industri di tempat PKL Medan. Kalau berbayar di tempat PKL Medan sendiri itu biasanya bayar berapa sih, Bang? Nah, biasanya kalau yang berbayar itu banyak kan dari luar kota. Oh, banyak kan dari luar kota ya? Dari contoh saat ini yang di tempat PKL kita itu ada 8 anak itu dari SMK Negeri 1 Sipiro. Wah, jauh ya, juga jauh ya. Itu ada 8 anak. Nah, itu
mereka berbayar untuk biaya mes dan makan mereka selama prakerin. Oh gitu. Ya, jadi 3 kali makan, kasurnya kita sediakan, keamanannya sudah kita sediakan. Nah, itu yang dari luar kota biasanya seperti itu, gitu ya. Untuk fasilitas sendiri itu, apakah anak magang harus membawa fasilitas mereka atau memang tempat PKL Medan sudah menyediakan full fasilitas bagi mereka? Alhamdulillah, 3 tahun berjalan ini fasilitas terus kita lengkapin sedikit-sedikit gitu ya. Dan ada juga beberapa donatur yang memberikan fasilitas seperti laptop gitu ya. Jadi ada yang memberikan gitu kan. Jadi itu kita manfaatkan buat anak-anak gitu. Mereka bisa pakai. Ini kemarin alhamdulillah kita dapat bantuan mesin 3D, mesin printer 3D ada 2 unit, kemudian perlengkapan sablon dan cetak segala macamnya. Nah akhirnya fasilitas jadi banyak. Jadi adik-adik di sana itu kita semakin banyak skill yang bisa mereka dapat. Iya benar sekali. Bang, ini ngomong-ngomong nih ya, ini kan sampai menerima 900-an anak magang dan itu banyak banget loh. Nah otomatis abang sendiri, maksudnya bukan abang sendiri dong yang mengajarkan mereka, tentu ada tim-tim khusus gitu yang ngajarin mereka. Sementara dari yang saya cari tahu mengenai abang gitu ya, pendapatan dari tempat PKL Medan itu pada akhirnya nantinya akan disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan, seperti itu gitu. Nah lalu bagaimana pengelolaan ataupun pengelolaan keuangan ataupun pendanaan di tempat PKL sendiri? Awal berdiri tempat pklmedan.com ini memang sepenuhnya menggunakan dana pribadi, sepenuhnya selama 1 tahun. Dan itu pada masa COVID? Pada masa COVID, ya. Sepenuhnya itu dari mulai sewa gedung, perlengkapan semuanya. Bahkan awal-awal itu masih semua saya mengerjakan. Saya yang buka kantor, saya yang membersihkan kantor, saya yang mendampingin mereka, seperti itu. Itu saya lakukan selama 1 tahun. Berjalannya waktu, saya merekrut 1 orang. Awal saya rekrut 1 orang. Kemudian sampai dengan saat ini kita ada 6 tim, 6 orang. Dari mana penghasilan yang kita dapat? Kita menjadi mitra dari banyak UMKM di Kota Medan. Jadi UMKM itu problemnya mereka dari mulai desain kemasan, kemudian pengelolaan sosial medianya mereka, kemudian bagaimana mereka memasarkan produknya mereka. Ini kendala yang kita hadapin di tengah-tengah masyarakat sekarang kita yang usaha. Nah, mereka mempercayakan sepenuhnya ke kita untuk membantu mereka onboarding di dunia digitalnya. Berarti yang mengelola media sosial mereka adalah tempat PKL Medan, seperti itu? Benar, betul. Jadi UMKM, sosial medianya kita pegang, nah itu ada bayaran lah gitu ya, ada upahnya. Benar. Nah upah itulah yang sekarang bisa untuk menggaji teman-teman yang 6 orang tadi, sampai biaya operasional. Gitu. Jadi secara keseluruhan sekarang biaya operasional itu sudah tidak menggunakan dana pribadi lagi, bertumbuh dia gitu. Oke, nah ini kira-kira mengenai kolaborasi gitu, apalagi dalam bidang pendidikan. Bagaimana sih kolaborasi yang dilakukan oleh tempat PKL Medan, mungkin dalam instansi pemerintahan atau bahkan dalam dunia pendidikan? Nah, kalau dalam dunia pendidikan, kita sudah ada 26 SMK yang bermitra dengan tempat PKL Medan. Itu selama rentang waktu 3 tahun Rentang waktu 3 tahun ini gitu ya. Apa yang kita sinkronisasikan ke sana? Kita sering diminta menjadi penyelaras kurikulum. Oh oke, ya, berarti harus adaptasi dong ya? Iya, artinya gini, banyak sekolah yang saat ini masih menggunakan kurikulum teori, dan teori itu tidak dibutuhkan oleh dunia industri. Contohnya nih? Contohnya misalnya gini, apa yang dibutuhkan oleh industri digital saat ini? Ya, kalau contoh anak multimedia, ya mungkin anak multimedia mereka hanya sekedar membuat video, ya, hanya sebatas membuat video gitu ya. Nah, industri membutuhkan mereka, skill mereka apa aja, ya, editing video, terus kemudian kecakapan copywriting mereka, kemudian digital marketing untuk membantu pembuatan konten. Nah, itu yang kita buat, kita selaraskan dengan kurikulum. Contohnya lagi misalnya rekayasa perangkat lunak, RPL ya.
industri itu butuh seperti apa sih, bahasa pemrograman apa sih yang dibutuhkan oleh industri, sehingga sekolah bisa menyelaraskan kurikulum mereka sesuai dengan kebutuhan industri. Contoh anak RPL nih, rekayasa perangkat lunak, mungkin selama ini di sekolah masih diajarkan HTML, ya kan, masih saya kuliah dulu itu belajar berapa puluh tahun yang lalu masih itu. Sementara industri sekarang sudah menggunakan framework yang lebih canggih lagi. Nah, itu yang diselaraskan ke dunia dunia pendidikan. Kemudian juga kita sinkronisasi dengan dunia pendidikan di project based learning. Ya, jadi ada salah satu SMK swasta di Medan ini yang anak didiknya praktek di perusahaannya kita. Ya, jadi mereka praktek di perusahaan kita, kira-kira gitu. Berarti target seperti apa sih yang Abang harapkan dari anak PKL yang nantinya lulus gitu dari tempat PKL Medan? Satu tentu peningkatan kompetensi ya. Saya ingin generasi kita memiliki kompetensi yang unggul, ya, sehingga berdaya saing di dunia digital. Itu yang harapan saya. Kemudian saya ingin bahwa adik-adik kita, generasi kita ini menjadi agent of change ya, di dunia digital. Ini arahnya sudah ke sana gitu ya. Sehingga apa? Mereka memanfaatkan dunia digital skillnya mereka untuk kebaikan, tidak menyebar hoax atau menghabiskan waktu mereka ke hal-hal yang kurang tepat, kira-kira gitu. Bang, ngomong saya penasaran, ini kan perkembangan dunia digital dan juga pendidikan itu cepat ya pergerakannya gitu. Lalu bagaimana tempat PKL Medan beradaptasi dengan perkembangan digital saat ini? Salah satunya ya, saya terus mengikutkan atau mengupgrading skill dari teman-teman tim ya, untuk mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mereka memang betul-betul memiliki sertifikat kompetensi yang profesional. Terus kemudian saya upgrading juga tim-tim di kantor itu untuk mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan terbaru di dunia digital gitu ya. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari saya. Kira-kira ada nggak sih Bang pesan yang ingin Abang sampaikan mungkin bagi anak-anak SMK yang saat ini udah nggak lanjut kuliah lagi dan pengen cari kerja gitu, atau mungkin anak-anak mahasiswa yang pikirannya oh saya mau cari kerja tapi nggak dapat-dapat, padahal bisa loh berwirausaha, bisa loh memanfaatkan teknologi digital yang saat ini pesat sekali ya, seperti itu. Baik, sebenarnya COVID ya itu membawa pengaruh yang cukup besar ya di semua bidang atau di semua sisi kehidupan kita. Salah satunya apa? Metode pembelajaran, metode mencari ilmu ya. Terbuka sekali sejak COVID ini, banyak mentor-mentor, banyak praktisi-praktisi yang membagikan ilmu mereka di dunia digital. Baik di YouTube, baik di sosmednya mereka gitu ya, sehingga adik-adik tidak harus mengeluarkan banyak biaya untuk ikut course atau pelatihan yang berbayar. Banyak materi yang bisa mereka dapatkan dari sosial media. Nah, itulah jadi jendela ya, jadi jendela mereka untuk mengupgrading skillnya mereka ya. Kalau saya dulu waktu masih kuliah kan mau ikut pelatihan bayar gitu ya, sementara uang nggak ada. Nah, kalau sekarang kita memanfaatkan koneksi internet, bisa mengikuti course atau pelatihan-pelatihan gitu yang ya. Nah, itu salah satu yang tips yang layak untuk dicoba gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Sugianto. Sama-sama. Nah, saudara, demikian perbincangan kita dalam Sapa Sobat kali ini. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Jenny Siombing, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya.